Nama lengkapnya adalah Kiai Afifuddin Muhajir. Para santri kerap memanggilnya dengan sebutan Kiai Afif atau Kiai Kofi. Dilahirkan di Sampang, serta sebagian besar menimba ilmu dan pengabdian di Pondok Pesantren Sukorejo, Banyi Putih, Situbondo. Pesantren yang melahirkan pahlawan nasional, yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Bagaimana beliau di PBNU? Beliau adalah Wakil Rais Am PBNU yang sekarang ini, yaitu Kiai Miftahul Akhyar. Dalam konflik dualisme yang terjadi di tubuh PBNU, Kiai Afifuddin Muhajir andil dalam pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum. Apa sikap Kiai Afifuddin Muhajir? Beredar di media massa, beliau menulis risalah yang berjudul Pemberhentian Ketua Umum PBNU oleh Lembaga Syuriah dalam Timbangan Syariat Islam. Tulisan ini menyajikan pertimbangan-pertimbangan yang menguatkan bahwa keputusan pemberhentian Ketum PBNU, Gus Yahya, dari sisi syariat Islam. Yang pertama, berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menetapkan Lembaga Syuriah sebagai pemegang otoritas dalam Jam'iyah, dan dengan demikian Rais Am menjadi tempat rujukan ketika terjadi silang pendapat, maka Rais Am dan Lembaga Syuriah memiliki posisi strategis sebagai ulil amri, seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Karena itu, keputusan Syuriah memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi rujukan dalam tartib berjam'iyah sepanjang tidak bertentangan dengan rujukan utama syariat Islam, yakni Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Syuriah sebagai pemegang otoritas berarti memiliki kewenangan tanpa batas? Apakah sanksi yang dijatuhkan terhadap Ketum PBNU sudah melalui proses pembuktian yang adil? Sudahkah yang mendapatkan sanksi dihormati haknya untuk menyampaikan pembelaan? Yang kedua, bahwa dengan bayinah qot'iyah, bukti-bukti yang meyakinkan, dan alat-alat bukti syarihah, bukti yang terang benderang, membuat Rais Am Kiai Miftahul Akhyar dan jajarannya menjadi yakin dan percaya bahwa telah terjadi pelanggaran yang mencoreng nama baik NU dan mengancam eksistensinya. Keyakinan itu tidak tergoyahkan oleh upaya tasykik yang dihembuskan oleh para buzzer. Terkait poin kedua ini, ada yang menyatakan bahwa bayinah itu adalah sesuatu yang objektif, dapat diverifikasi, dan dapat dihadirkan dalam suatu proses yang adil. Tanpa ini, statusnya lebih kepada tuduhan atau keyakinan pribadi. Ketiga, penting diapresiasi langkah cepat yang diambil Rais Am PBNU bersama Syuriah dalam menangani pelanggaran yang sangat serius. Langkah cepat ini merupakan tuntutan situasi dan kondisi, yakni mandeknya sebagian besar aktivitas jam'iyah. Langkah ini sesuai kaidah fikih yang muttafaq alaih. Menunda penyelesaian sampai melewati saat dibutuhkan tidak boleh terjadi. Dalam penjelasan ketiga beliau ini, ada yang menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah gerbang menuju keadilan substantif. Imam Nawawi menegaskan, tidak halal memutuskan hukum atas seseorang tanpa bukti atau pengakuan. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain yang setara atau lebih besar. Keempat, menurut Kiai Afifuddin, keputusan rapat harian Syuriah yang meminta Kiai Yahya Colistakuf mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, dan kalau tidak mundur akan dimundurkan, seharusnya tidak perlu terjadi, karena melahirkan friksi dan gonjang-ganjing yang aroma busuknya menyebar tanpa bisa dibendung. Akan tetapi, keputusan tersebut diyakini sebagai pilihan yang harus diambil demi untuk menghindar dari mafsadah lebih besar yang potensial mengancam eksistensi jam'iyah. Pertanyaannya, jika keputusan sanksi atau pemberhentian itu melahirkan friksi dan gonjang-ganjing, apakah tidak perlu meninjau ulang bahwa mungkin keputusan itu sendiri juga masih bermasalah? Kelima, AD/ART dibuat sebagai acuan dalam berorganisasi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum di dalam mengelola jam'iyah. Namun tak bisa dipungkiri bahwa AD/ART posisinya adalah furu yang berlandaskan usul sebagai prinsip dasar, yaitu mendatangkan maslahah dan menghindari mafsadah. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap AD/ART, maka harus merujuk langsung kepada usul sebagai landasannya. Pertanyaannya, apakah bisa mengesampingkan AD/ART atas nama maslahah? Bukankah AD/ART itu sendiri merupakan wasilah untuk mendapatkan maslahah? Keenam, sebagai teman akrab Gus Yahya Colistakuf sejak bertahun-tahun, saya melihat bahwa beliau merupakan sosok potensial yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan dengan beliau NU lebih dikenal di dunia internasional, khususnya dunia barat. Sedangkan apa yang terjadi padanya sekarang ini merupakan kecelakaan sejarah, veleta tarikh, yang tidak terlepas dari sifatnya sebagai manusia biasa yang tak terlepas dari salah dan lupa. Benarkah demikian? Intinya, memberhentikan seseorang karena kesalahan tanpa proses yang dapat diakui keadilannya oleh semua pihak adalah tindakan yang membawa permasalahan baru, entah masalah baru itu lebih besar atau tidak. Terlepas dari semua itu, Kiai Miftahul Akhyar sendiri sebenarnya menyatakan dengan tegas bahwa kekuatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya sangat luar biasa.
Tapi selama ini, banyak warga Nahdlatul Ulama yang hanya memosisikan diri sebagai jamaah, belum berjamiah. Inilah yang perlu kita jamiahkan. Dan pemahaman terhadap ADART merupakan pintu gerbang dalam proses menjamiahkan jamaah tersebut.